Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan kita pada saat ini siap untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, pada pagi hari ini kami dapat siap untuk merenungkan firman-Mu. Kami menyerahkan diri sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Baik hamba-Mu, biarlah Engkau penuhi dengan hikmat dan kuasa-Mu, sehingga dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan setiap jemaat yang mendengar, merenungkan, kami bersama-sama boleh bersatu hati untuk mengalami penyertaan dan pertolongan Tuhan pada saat ini. Berbicaralah ya Tuhan, biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan membaca bagian firman Tuhan pada pagi hari ini dari 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal 15, dan secara khusus kita memperhatikan ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-58. Ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-58. 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai 58. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Yang menjadi penekanan kita berdasarkan ayat-ayat tadi di dalam ayat yang ke-57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kemenangan, pengharapan di dalam Kristus. Berdasarkan nas ini secara khusus kita akan berbicara tentang pengharapan kita di dalam Kristus. Setelah kebangkitan Kristus, kita masih di dalam masa raya Paskah, memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Kita selalu diingatkan bahwa kebangkitan Yesus Kristus memberi pengharapan, memberikan kepastian hidup yang kekal, dan tidak perlu diragukan. Tetapi rupanya di dalam kekristenan, di dalam jemaat Korintus, jemaat mula-mula ada juga keraguan.
ada banyak pengaruh. Salah satu ialah yang seringkali mempengaruhi orang Kristen pada masa mula-mula ialah orang-orang Saduki yang tidak percaya tentang kebangkitan. Dan ada banyak hal-hal lain lagi yang mempengaruhi dalam pikiran mereka. Bagaimana mungkin kebangkitan itu terjadi? Itu sebabnya Rasul Paulus secara khusus di dalam pertama Korintus pasal 15 ini membuka secara jelas tentang kebangkitan Kristus. Juga kebangkitan kita yang percaya kepada Kristus. Dan bahkan pada bagian berikut dia menekankan lagi tentang kebangkitan tubuh. Nah, saya ingin kita memperhatikan beberapa hal penting sebelum kita masuk kepada hal-hal yang penting untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Saya mengajak kita memperhatikan ayat 3-8. Tentang kebangkitan Kristus, Rasul Paulus menegaskan ayat 3-8. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri pada Kefas dan kemudian kepada ke-12 murid. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tapi beberapa di antaranya sudah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri kepadaku, sama seperti seorang anak yang lahir sebelum waktunya. Keyakinan Rasul Paulus untuk tentang kebangkitan Kristus itu dia tegaskan kembali. Bahwa kebangkitan Yesus Kristus itu sangat penting. Yang dia sampaikan dan bahkan dia menegaskan di situ bahwa itulah yang menjadi dasar pemberitaan Injilnya. Bahwa dia bersemangat untuk memberitakan Injil dasarnya karena Kristus sudah mati dan bangkit. Ya, jelas sekali bahwa dikatakan dia mati karena dosa-dosa kita. Kita harus menyadari dan sungguh-sungguh percaya bahwa Kristus menjadi juru selamat, menebus kita dari dosa dan bahkan melepaskan kita, membebaskan kita dari hukuman dosa. Inilah dasar yang sangat penting bagi kekristenan. Tanpa kematian dan kebangkitan Kristus, kekristenan tidak ada artinya. Dan itu sebabnya kita diingatkan lagi, kita perhatikan masih di dalam bagian pasal 15 ini. Tapi kita akan memperhatikan di dalam ayat yang ke-12 sampai ayat 34. Kebangkitan Kristus juga tidak bisa kita lepaskan dari kebangkitan kita orang yang percaya kepadanya. Dan Rasul Paulus menegaskan juga dalam bagian ini bahwa kebangkitan Kristus itu sangat berdampak, sangat berpengaruh dan juga menjadi bagian yang tidak bisa terlepas daripada kehidupan Kristen. Saya akan membacakan ayat 13 sampai ayat 19. Kita perhatikan ayat 13 sampai ayat 19. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Nah, kita perhatikan jelas ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta kepada Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu.
sia-sia. Jadi apa yang menjadi harapan itu sia-sia bila Kristus tidak dibangkitkan. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Jadi kita yang percaya Kristus, kalau Kristus tidak dibangkitkan, binasa, sia-sia. Jikalau kita hanya hidup dalam ini, ayat 19, hanya menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Betapa malangnya. Tetapi ayat 20, perhatikan, tetapi yang benar bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Tetapi yang benar, Kristus telah dibangkitkan. Jadi semua yang sia-sia itu terjawab bahwa tidak ada yang sia-sia di dalam kebangkitan Kristus. Kemudian kita perhatikan, saya ingin membaca lagi satu ayat dalam ayat yang ke-23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya Kristus sebagai yang sulung, sudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya, ayat 24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan segala musuhnya di bawah kakinya. Nah, segala sesuatu ditaklukkan di bawah kaki Yesus Kristus. Kematian Kristus telah mengalahkan kuasa maut, dan orang-orang yang diperbudak oleh dosa yang percaya kepada Kristus dibebaskan dari kutuk akibat dosa. Nah, yang menarik di sini, kebangkitan Yesus Kristus juga berlangsung dengan kebangkitan kita yang percaya kepadanya. Semua orang yang percaya kepadanya mengalami kebangkitan. Dan kemudian itu berdampak pada apa yang menjadi pengharapan kita untuk masa yang akan datang. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, itu sebabnya menjadi orang Kristen, percaya kepada Kristus, kita harus memiliki keyakinan yang kokoh. Kita diingatkan lagi, dan Paulus kembali mengupas bagian yang paling dalam tentang kebangkitan tubuh. Ya. Nah, kita semua disadarkan bahwa tubuh kita memang akan rusak, merosot hari demi hari. Tadinya muda, menjadi tua. Segala organ-organ tubuh kita, kulit kita sudah mulai keriput, dan bahkan hal-hal yang terjadi, kita akan sampai pada kematian. Dan semua orang tidak dapat mengelak hal itu. Nah, di dalam fokus yang kita baca tadi, kita diingatkan bahwa kebangkitan tubuh itu dimulai dari Kristus sendiri, dan memberikan penjelasan yang sangat penting bahwa kebangkitan tubuh supaya orang-orang Kristen jangan bodoh, jangan dipengaruhi oleh berbagai ajaran-ajaran, dan bahkan mengatakan semua itu tidak mungkin terjadi. Paulus menegur. Kita perhatikan apa yang terjadi ketika Paulus menegur orang-orang percaya, dikatakan dalam ayat yang ke-36. Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dulu. Paulus menggambarkan tentang menabur benih yang akan rusak dan mati dulu, dan kemudian tumbuh menjadi tubuh daripada tanaman yang baru. Yang menarik bahwa di dalam ayat yang ke-40 Paulus mengatakan bahwa ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Yang menarik memang tubuh ini akan rusak, akan hancur. Tubuh yang fana ini. Tapi akan ada tubuh yang baru. Nah, di dalam bacaan kita tadi, kita akan secara khusus menekankan bahwa sebenarnya kita sudah memiliki kemenangan. Karena Yesus Kristus sudah memulai. Dia sebagai yang sulung bangkit dari kematian.
Dan orang-orang yang percaya sesuai urutannya juga akan dibangkitkan. Keyakinan ini harus tertanam di dalam diri kita masing-masing, bahwa satu saat kelak kita yang mati atau mungkin juga yang masih hidup pada saatnya akan diubah. Nah, sebelumnya saya ingin menegaskan kembali bahwa fakta kebangkitan Kristus bagi orang percaya itu secara langsung akan digambarkan. Bagian ini ialah tentang kebangkitan tubuh mereka. Kebangkitan tubuh itu adalah pengharapan yang pasti. Sebagian orang percaya kepada Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita harus memegang teguh bahwa Yesus Kristus sudah menang, mengalahkan maut. Dan kemenangan itu juga menjadi milik kita. Nah, itu sebabnya kita sedang hidup di dalam kemenangan. Kita bukan hidup dalam kekalahan karena maut, tetapi kita menang bersama Kristus. Dan di dalam Kristus kita memperoleh kemenangan untuk pengharapan yang pasti itu. Masa lalu Kristus sudah menyelesaikan. Masa kini kita sedang berjuang. Dan perjuangan kita tahu bahwa kita tidak berjuang sendiri. Kita berjuang di dalam pengharapan kita karena roh yang diberikan kepada kita untuk menuntun dan menyertai kita. Sampai pada pengharapan itu nyata. Masa depan, Kristus akan datang. Kristus akan memerintah sebagai raja. Tadi kita lihat bahwa segala sesuatu ditaklukkan di bawah kakinya. Itu sebabnya kita menjadi orang Kristen harus meyakini bahwa Yesus akan datang sebagai raja, pemerintah. Nah, itu sebabnya apa yang menjadi penekanan kita pada pagi hari ini yang akan kita pegang teguh dan menjadi sorak-sorai sukacita bagi kita. Kemenangan dan pengharapan kita di dalam Kristus, yang pertama kita akan perhatikan di dalam ayat yang ke-51 sampai dengan 53. Tadi kita sudah baca. Tapi saya ingin menekankan beberapa hal yang penting. Dalam ayat yang ke-50 tadi dikatakan bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi jelas tubuh kita yang ada saat ini, daging dan darah tidak menjadi satu bagian dalam kerajaan Allah. Kita tahu kebangkitan Yesus Kristus setelah melewati kematian, tubuhnya hancur, dikubur, dan pada waktu dia bangkit, tubuh kebangkitan, tubuh yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita tahu bahwa ketika tubuh itu ada, bangkit itu, dalam ruangan tertutup pun dia bisa hadir. Tiba-tiba hadir, tiba-tiba juga pergi. Poinnya, tubuh yang ada darah dan daging ini yang masih ada ikatan dengan duniawi, itu tidak ada bagiannya untuk dalam kerajaan surga. Itu surga itu adalah bagian di mana tubuh surgawi. Nah, banyak kita mendengar bahwa gambaran tentang tubuh yang akan datang itu, dan ada keyakinan orang-orang yang lain berkata bahwa di surga nanti ada kesempatan untuk berpesta seks dan sebagainya. Tapi dalam kekristenan tidak ada. Dan itu kebenaran yang penting bahwa tubuh kita adalah tubuh yang memiliki kemuliaan surgawi. Yang menarik di bagian ini, yang pertama kita perhatikan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Itu juga ditegaskan bahwa mungkin saja pada saat akhir itu, pada saat nafiri, dia ada orang-orang yang tidak mati, ya masih datang, tapi orang yang percaya Kristus akan diubah. Nah, prinsip di sini, tubuh yang fana akan diubah jadi tubuh yang mulia. Ada yang tidak akan mati. Jadi tubuh yang mati ini akan diubah menjadi tubuh yang tidak akan mati dalam sekejap. Jadi tubuh yang akan binasa ini diubah menjadi tidak akan binasa. Nah,
Itulah bagian yang menarik sekali. Diubah. Dan kita punya pengharapan seperti itu. Apa yang menarik dari bagian ini, Bapak Ibu? Kadang-kadang kita mengeluh dengan tubuh kita sekarang kan. Sakit. Apalagi dalam kondisi seperti ini. Lelah. Sudah tertekan dengan kondisi banyak sekali yang menekan. Tapi semua itu dalam pengharapan kita akan diubah. Jadi beratnya beban yang kita alami dengan tubuh ini yang sakit, yang hancur, dan bahkan bisa banyak hal-hal yang rusak dalam tubuh kita. Kita menghadapi COVID saja, sekarang sudah masa-masa bagaimana vaksinasi, harus benar-benar konsultasi dengan baik. Bila sudah ada penyakit bawaan, harus ada hal-hal yang ini. Vaksinasi untuk memberikan kekebalan bagi tubuh kita. Tapi kita harus menyadari tubuh ini sementara. Yang kita sedang gunakan sekarang adalah sementara. Tapi akan diubah. Dan itulah yang membuat kita penuh dengan kemenangan bahwa kita akan mengalami itu. Mengalami perubahan yang Allah sendiri kerjakan. Pada saatnya yang binasa menjadi tidak dapat binasa. Yang dikatakan yang dapat mati menjadi tidak dapat mati. Jadi kita masuk dalam kekekalan, kehidupan surgawi. Dan inilah yang memberikan penghiburan dan kekuatan bagi kita. Dikatakan juga kehidupan pada masa itu tidak ada lagi ratap tangis dan air mata. Semua penuh dengan sukacita. Dan bahkan ada luapan kegembiraan puji-pujian bagi Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, yang kedua kita perhatikan dalam ayat 54 dan 57. Kemenangan oleh Kristus. Ditegaskan ayat 57 tadi kita sudah baca bahwa bersyukur ya, kita bersyukur kepada Allah yang memberi kita kemenangan oleh Kristus, Yesus Kristus Tuhan kita. Apa yang menarik di sini? Pada kalimat-kalimat sebelumnya diulangi tentang bagaimana kemenangan itu menegaskan kembali kemenangan terhadap dosa. Perhatikan dalam ayat 54, dan sesudah yang dapat binasa mengenakan yang tidak dapat binasa, yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Kutipan yang ada di dalam Yesaya 25 ayat 8 dan Hosea 13 ayat 14 ini menegaskan kembali bahwa Yesus Kristus sudah menang. Kemenangan ini adalah kemenangan atas maut. Sengat maut ialah dosa. Hal yang menyakitkan, yang membuat penderitaan, yang membuat manusia ini hidup di dalam ketakutan, dosa, itu sudah dikalahkan. Tidak ada lagi sengatnya. Jadi kebangkitan Yesus Kristus, dari kematian dan kebangkitan Kristus, kita dibawa kepada satu penekanan yang penting di sini, bahwa kita tidak perlu lagi takut. Kita tidak akan merasakan lagi penderitaan dan hal-hal yang bahkan menekan akibat dosa. Dan berikutnya dikatakan juga bahwa kuasa dosa yang memperbudak itu karena hukum Taurat ya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-56, kuasa dosa ialah hukum Taurat. Orang mengetahui hukum Taurat diberikan supaya Tuhan berikan supaya manusia tahu tentang dosa dan menghindar, tetapi ternyata manusia semakin diperbudak. Dan Yesus Kristus menggenapi apa yang dituntut oleh hukum Taurat itu. Yesus Kristus menggenapi usaha manusia secara khusus untuk dosa mereka dibebaskan dari dosa. Kutuk dosa itu sudah dipatahkan. Apa yang menarik dari bagian ini? Syukur kepada Allah. Itu sebabnya setiap kali kita
ada di dalam bagian ini, kita selalu ingat, hidup kita adalah hidup yang penuh syukur. Syukur kepada Allah yang telah memberi kemenangan. Kemenangan karena dosa-dosa kita sudah diampuni, sudah dilepaskan, dibebaskan. Kita tidak perlu lagi diperbudak oleh dosa. Nah, orang yang sudah menang adalah orang yang hidup penuh dengan ucapan syukur. Hidup yang menang dalam pengharapan itu penuh dengan ucapan syukur. Situasi apapun, kondisi apapun. Itu sebabnya dengan membawa kebangkitan Kristus, kita selalu menaikkan pujian syukur. Mengapa kita harus beribadah setiap hari Minggu, sekaligus kita memperingati kebangkitan Kristus. Itu adalah bagian yang sungguh membuat hati kita penuh dengan sukacita. Bahwa ketika kita beribadah, memuji Tuhan, bersyukur, karena kita sudah menang bersama dengan Kristus. Akhirnya yang ketiga, kita melihat karena kita sudah menang, sikap para pemenang di dalam pengharapan yang sudah dimiliki di dalam Kristus, selain kita sudah mengucap syukur tadi, kita diingatkan ayat 58, berdirilah teguh atau bertahan. Ini digambarkan seperti batu karang yang pantai ataupun di tengah laut, sekalipun ombak gelombang, batu karang itu tidak goyah, tidak bergeser. Dan kita akan dihadapkan dengan berbagai gelombang kehidupan. Tapi berdiri teguh, karena kita berdiri di atas dasar kebangkitan Yesus Kristus. Seorang pemenang akan berdiri teguh, bertahan dalam menghadapi segala situasi. Apalagi situasi-situasi itu sedang menghantam imannya. Dia tetap berdiri teguh. Kemudian jangan goyah, tidak tergoncangkan. Sekalipun bumi bergoncang dan segala sesuatu yang terjadi, tidak akan bergoncang imannya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, hari-hari ini kita sedang menghadapi banyak hal yang bisa membuat kita goyah. Ya. Kita mungkin diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak mampu kita pikirkan. Bahkan kita menjadi lelah dengan pikiran-pikiran yang buruk dengan situasi yang terjadi. Setelah masa pandemi belum selesai, terjadi bencana, dan kemudian terjadi kejahatan-kejahatan, dan kita tidak bisa memprediksi berapa hari ke depan. Ada ramalan cuaca ekstrim yang masih berlangsung dengan siklon yang baik di bagian utara maupun juga di bagian selatan. Perubahan cuaca dan peringatan untuk waspada beberapa daerah tentang banjir bandang, hujan angin, puting beliung, dan sebagainya. Tidak hanya itu saja. Di dalam kehidupan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, kita pun juga diombang-ambingkan dengan banyak berita-berita. Kita seperti mendengarkan banyak hal yang mempengaruhi iman kita. Tapi di sini dikatakan, jangan goyah. Sekalipun bumi bergoncang, sekalipun berbagai banyak ajaran-ajaran yang simpang siur mempengaruhi kita, jangan goyah. Karena kita hanya percaya Yesus Kristus sudah mati dan bangkit. Kebangkitannya itulah yang menguatkan kita, meneguhkan kita. Kemudian giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Biarlah kita memberi hidup kita dengan segenap hati dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Sungguh-sungguh berlimpah dengan kasih Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan dikatakan jerih payahmu tidak sia-sia. Saya sungguh terhibur dan dikuatkan dalam bagian ini. Tadi kita sudah diingatkan bahwa kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sia. Tetapi Kristus bangkit, maka jerih payah kita di dalam Kristus, dalam kebangkitan Kristus itu, pemberitaan firman, iman kita, pengharapan kita, semuanya tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Bapak Ibu,
Mungkin kita sudah banyak berbuat dalam pelayanan. Mungkin kita sudah mencurahkan tenaga, pikiran. Bahkan apa yang bisa kita lakukan ketika hati kita tertuju kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita percaya semuanya itu tidak sia-sia. Akhirnya, saya ingin kembali mereview dan mengingatkan kita. Biarlah kemenangan, pengharapan kita di dalam Kristus membuat kita tetap teguh menanti kedatangan Yesus, menunggu tentang di mana segala sesuatu yang fana ini akan diubah. Jadi sekalipun tubuh kita mungkin sekarang sakit, mungkin lemah, kita tetap teguh, tetap setia. Jangan menyerah, jangan mundur. Karena saatnya akan tiba, kita akan diubah. Tubuh yang mulia. Tubuh yang ini akan diganti dengan kemuliaan yang sempurna dari surga. Kedua, biarlah kita selalu mengucap syukur. Kemenangan Yesus Kristus yang menjadi penebus kita membuat ucapan syukur kita selalu melimpah. Dan ucapan syukur itulah yang membuat hidup kita ini begitu ringan dengan masalah-masalah yang ada, kita dapat mengatasinya. Mengapa firman Tuhan seringkali mengingatkan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Mengucap syukurlah karena itu akan membuat hati kita penuh dengan sukacita. Lebih baik kita mengucap syukur daripada mengeluh. Ada banyak persoalan-persoalan yang terjadi saat ini, banyak tekanan hidup. Mari kita mengucap syukur. Karena di dalam ucapan syukur kita itu, kita melihat bagaimana Tuhan akan bekerja memampukan kita. Mengangkat beban hidup kita, dan bahkan di dalam ucapan syukur kita itu, kita sudah melihat bahwa segala dosa dan tekanan hidup kita itu sudah diselesaikan. Kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Kita tidak mau lagi hidup di dalam berbagai hal yang menekan hidup kita. Akhirnya, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Tidak ada yang sia-sia yang kita lakukan dalam persekutuan dengan Tuhan. Ketika kita setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita, Tuhan datang dan menjemput kita pada waktunya. Dan hidup benar dengan melayani dengan segenap hati, sungguh-sungguh seperti Yesus Kristus setia. Dan kita melihat ketika Yesus Kristus sampai akhir, dia membawa hormat kemuliaan. Dan terlebih dari semua ini kita belajar bahwa kemenangan pengharapan kita di dalam Yesus Kristus adalah kemenangan yang pasti, pengharapan yang pasti, dan semua itu tidak sia-sia. Tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur di pagi hari ini, di hari Minggu ini kami boleh beribadah dan memuliakan Engkau. Bukan karena kami, tapi hanya karena Engkau yang telah membuat kami bisa penuh dengan sukacita. Kebangkitan Yesus Kristus memberi pengharapan yang pasti. Dan kebangkitan Kristus memberikan kemenangan bagi kami. Itu sebabnya kami mau selalu mengucap syukur. Tetap teguh, tetap setia. Dalam situasi dan keadaan apapun. Karena Yesus Kristus sudah menang. Dan kami pun pasti menang. Itulah yang menjadi sukacita kami pagi ini, Tuhan. Ampuni kami, supaya kami tidak lagi diperbudak oleh dosa. Kami hidup merdeka dari segala perbudakan dosa. Dan kami mau hidup sebagaimana yang Engkau kehendaki. Kuatkan kami dalam melayani Tuhan. Di dalam hidup, memberi hidup kami di dalam pekerjaan Tuhan. Karena semuanya kami tetap melakukannya dengan setia. Dengan semangat. Tuhan berlimpah dengan kasih daripada Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Ini doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.